Oke, kali ini kita akan bahas gimana cara bikin legend yang dinamis. Oke, jadi saya punya data yang sama nih teman-teman. Oke, ada bulan, ada actual, ada budget. Jadi karena saya mau mengambil semuanya, saya nggak perlu ngeblok semuanya sebetulnya. Saya tinggal klik di mana aja karena Excel akan tahu ini adalah database-nya. Oke, kemudian kita pilih insert dan kita pilih line chart yang sama. Oke, kayak gini. Oke, kosmetik ya. Jadi yang pertama grid lines akan saya hapus. Title kita nggak perlu title. Oke, kemudian outline saya akan pergi ke format dan akan saya ganti menjadi no outline. Dan di bagian sini kita klik, oke. Kemudian saya akan press Ctrl 1, oke. Dan karena kita udah pernah bikin custom yang ada juta di belakangnya, di sini akan ada nih teman-teman, antara dengan koma atau tidak koma ya. Teman perhatikan di kursor saya. Jadi kan klik yang terakhir karena ini yang kita buat. Jadi sekarang ini akan berubah menjadi seperti ini. Oke. Dan kita akan melakukan trik yang sama untuk budget. Kenapa? Karena budget itu udah dibikin sepanjang tahun, teman-teman. Jadi dia nggak akan nambah lagi ya, teman-teman. Jadi saya akan melakukan konsep yang sama seperti yang barusan. Saya akan klik sekali lagi di sini. Jadi hanya satu sel yang diseleksi. Kemudian kita klik kanan dan kita pilih Add Data Labels. Lagi-lagi secara default dia akan menunjukkan value-nya 27 juta. Tapi kita bisa klik dan klik sekali lagi, hati-hati. Oke, itu triknya. Kita harus klik 2 kali. Supaya sekarang dia hanya mengisolasi data labels yang ini aja. Oke, kemudian kita bisa press Ctrl 1. Oke, dan saya akan memilih series name. Oke, sehingga menjadi data budget dan saya nggak perlu value-nya. Oke, kita bikin kosmetik, kita kasih bold dan kita kasih warna, oke, supaya matching, oke. Mungkin namanya saya ganti menjadi budget aja, budget, oke. Kemudian karena ini nempel, ini sebetulnya karena ini namanya, bentar, saya mute ya. Oke, ini nempel karena area chartnya ini perlu kita geser, oke. Nah sekarang budgetnya mulai agak kelihatan, oke. Oke, budget is always been there. Oke? Budgetnya akan selalu di situ. Nah sekarang kita akan bikin yang sama ya untuk actual teman-teman. Oke, jadi kita akan bikin yang sama untuk actual. Kita menggunakan konsep yang sama. Kita coba, kita klik warna biru, semuanya terhighlight, bahaya. Oke, klik sekali lagi. Oke, ini dia. Kita klik kanan dan kita pilih Add Data Labels. Kita klik data labelsnya, klik sekali lagi. Kemudian kita klik kanan dan pilih Format Data Labels. Dan kita pilih series name, values-nya nggak usah. Oke, kita kasih bold dan kita kasih warna biru. Oke, exactly sama seperti tadi. Keren ya? Dan kita ganti namanya menjadi actual. Problemnya adalah kalau di bulan Juli ternyata ada data baru, kita mau tulis 15 juta gitu ya. Enter, apa yang terjadi? Actualnya nggak ikutan ya teman-teman. Karena kita pilih poin yang di bulan Juni. Jadi kalau ada 18 juta lagi di sini, bulan Agustus. Enter. Jadi chartnya akan terus maju, tapi labelnya nggak ikutan. Atau legendnya nggak ikutan. Oke, dan ini yang kita mau coba solve gimana caranya supaya dia bikin dinamis. Oke, pertama legendnya saya hapus teman-teman. Oke, hapus dan hapus. Nah, gimana caranya bisa bikin dinamis? Kita perlu kolom bantuan, teman. Oke, kita perlu kolom bantuan. Saya tulis helper aja gitu ya. Atau saya bikin actual juga deh. Bikin actual, oke. Nah, jadi kita perlu kolom bantuan yang hanya satu titik ya teman-teman ya. Yang satu titik dan dia akan membaca titik terakhir. Oke? Titik terakhir. Menarik ya. Gimana caranya kita bikin sebuah rumus yang bilang ke Excel, Excel, ini kalau di sini cek ya, ini dia terakhir bukan? Oke? Kalau dia terakhir kita ambil angkanya. Kalau enggak, ya udah nggak usah gitu ya. Dan kita mau Excel ngecek untuk semua sel dan nanti dia akan sadar, oh di sini nih, di sini yang terakhir nih ya bulan Juni 12 juta terakhir. Oke, itu yang kita mau. Jadi kita akan menggunakan, oke, kita akan menggunakan konsep atau rumus yang namanya if, teman-teman. Oke, kita mau bikin if nih. Kalau begini kita kasih begini, kalau begitu kita kasih begitu, gitu ya. Jadi if itu gini. Sekarang pertanyaannya adalah kita harus berpikir polanya nih, logiknya, oke? Jadi saya mau tanya nih, kalau banyak cara ya teman-teman, tapi yang paling gampang itu adalah gimana kita bisa mendapatkan angka terakhir nih. Angka terakhir si 12 juta ini ya.
Kita banyak caranya, salah satunya itu dengan menggunakan dua kondisi, teman-teman. Kita bisa bilang ke Excel, Excel, kamu cek ya, kalau di sini ada angkanya, misalnya saya lagi mau ngisi di sini, teman-teman ya. Kalau di sini ada angkanya dan di bawah blank. Oke, kayak gini ya, kayak gini nih. Kalau ada isinya di bulan itu dan di bawahnya blank, itu yang kita mau. Karena kalau di bawahnya blank, berarti itu yang terakhir ya. Nggak ada bulan di setelahnya, betul nggak? Oke, jadi konsepnya kayak gitu ya. Jadi kita mau Excel menganalisa, oke, menganalisa dua konsep, teman-teman. Oke, atau dua logical test. Dan dua logical test ini harus terpenuhi. Artinya kalau dua-duanya harus terpenuhi, kita menggunakan rumus N. Oke, rumus N. Jadi caranya gini ya, kita akan gunakan rumus N, kita bilang ke Excel, Excel, saya punya banyak logical test, oke, banyak tes logika nih. Dan saya mau kalau dua-duanya true, dia akan menjadi true, oke, gitu ya. Jadi yang pertama kita bilang ke si Excel, Excel, kamu cek ya dia nih, oke, saya mau dia tidak blank. Tidak blank itu artinya tidak sama dengan, artinya gitu ya tandanya ya. Tanda lebih kurang dan lebih besar, oke. Tidak blank. Blank itu apa? Blank itu adalah tanda petik. Jadi kalau dia tidak blank, dia akan menghasilkan true. Tapi kita punya argumen yang kedua. Argumen yang kedua, saya akan bilang yang ini nih si B5 ya Excel ya. Saya mau dia blank. Oke. Kalau ini ada isinya dan di bawahnya nggak ada, berarti dia angka terakhir dong. Oke, gitu ya. Pengertian logiknya ya. Jadi kita kurung tutup dan dia akan bilang false. Kenapa dia bilang false? Iya, karena kan yang ini ada isinya. Oke, padahal kriterianya adalah dia mau yang merah ini atau B5 adalah blank. Karena dua-duanya ada isinya berarti false. Oke, ingat ya kalau kita punya dua argumen, dua-duanya harus true supaya dia menjadi true. Oke, kita coba copy ke bawah sampai sini. Oke, dan teman-teman kan lihat di sini menjadi true. Why? Karena Excel, kita bilang ke Excel, Excel cek ya, B9 dia nggak boleh blank. Oh iya betul bos, betul karena nggak blank nih. Oke, yang kedua dia harus blank nih B10. Oh iya ini benar nih dia blank nih. Nah ini berarti yang kita mau. Kita mau mengambil data yang sama. Oke, kalau ini saya copy ke bawah terus ya teman-teman ya. Istilahnya akan menjadi true. Ada menjadi false. Oke, karena argumennya nggak terpenuhi. Nah, kita udah bikin logical testnya nih. Udah bikin true and false, true and false. Sekarang kita siapin SOP-nya. Kalau dia true, kita mau apa? Kalau dia false, kita mau apa? Oke. Jadi kita gunakan rumus if. Kita bungkus N itu dengan if. If bertanya, logical testnya apa? Ini logical testnya. Logical test akan menghasilkan true atau false. Oke. Dan ini logical testnya. Dan titik koma, kalau true kita mau kasih apa? Kalau true, saya mau ambil exactly same, datanya yang sama. Saya akan ambil data actualnya. Oke, kalau dia true. Tapi kalau dia false, nah ini menarik ya. Di dalam chart, kita bisa bikin chart menghiraukan atau mengabaikan data di dalam range yang kita pilih kalau dia berupa error. Oke, jadi kita akan bikin NA nih secara sengaja. NA itu rumusnya ya, NA kurung buka kurung tutup adalah rumus untuk menghasilkan error. Oke. Jadi kalau saya enter, dia akan bilang NA. Oops, sorry, not available. Salah ya. Oke, double klik. Dia akan menghasilkan data yang sama 12 juta di sini. Oke, formatnya beda ya teman-teman. Buat copy format, saya akan ambil, kita comot satu formatnya. Kemudian saya pergi ke home dan saya akan ambil gambar brush, kita copy dengan koas ya. Kita klik dan kita klik tujuannya, oke? Tujuannya di sini dan dia akan berubah formatnya sesuai dengan yang di sini. Oke, oke, that's good. Kita udah bisa bikin kayak gini. And perhatikan ini ya, kalau saya ada data baru di bulan Juli 14 juta, enter, dan dia akan ikut-ikutan berubah di 14 juta. Artinya apa ya? Oh, kalau gitu, kita bisa bikin chart tambahan di sini nih, yang isinya dia nih cuma satu titik aja, satu titik poin aja. Oke? Dan karena dia dinamis, yang ini yang kita kasih labelnya. Oke, menarik ya. Cuma harus hati-hati karena kita berarti akan mempunyai 3 data series, teman-teman. Oke. Jadi yang akan saya lakukan, saya akan klik, saya hapus dulu nih yang di sini actually saya hapus. Yang akan saya lakukan adalah saya akan klik kanan dan saya akan menambahkan nih select data, teman-teman. Dan saya akan menambahkan data baru. Saya klik add. Oke, nama seriesnya actual.
series value-nya, kita akan pilih yang ini. Oke, yang NA semua ikutin karena itu ada tujuannya supaya NA ini nggak dihiraukan sama si Excel. Dia hanya mencari yang ada angkanya. Oke, kita klik dan kita klik OK. Oke, dan kita klik OK. Nothing happen ya teman-teman, nothing happen. Oke, this is the tricky part. Gimana caranya kita bisa nge-highlight tuh dia tuh yang satu cell, yang satu titik aja. Oke, cara yang paling mudah tuh nggak menggunakan tombol tab, teman-teman. Jadi kalau teman-teman klik di sini, Excel sangat baik nih nunjukin datanya yang mana, yang kotak warna biru. Kalau saya press tab sekali, nah ini dia. Ada satu yang lagi di select sama si Excel, dan Excel kasih tahu ini adalah data series yang seperti ini. Jadi yang bisa kita lakukan dengan hati-hati teman-teman, klik kanan di sini. Nah hati-hati ya, saya klik kanan dan dia pindah ke sini. Oke, hati-hati, be careful. Jadi kita harus sangat hati-hati. Saya akan cari lagi dengan tab lagi. Oke. Kemudian klik kanan, nah dapat nih, klik kanan dapat nggak berubah, saya akan pilih add data labels. Oke, so we are doing yang sama seperti yang tadi. Kita klik di sini, oke, klik sekali lagi, kemudian klik kanan, kemudian format data labels, dan saya mau series name actual, kita nggak mau value, ada actual aja, kita kosmetik, kasih bold, dan kasih warna yang sama, oke, then now let's see. Ini menarik ya teman-teman. Jadi kalau saya klik gini, lihat surroundingnya. Surroundingnya ada warna biru nih teman-teman. Warna birunya artinya dia meng-highlight semua data labels dalam series itu. Tapi kalau saya klik sekali lagi, dia akan menjadi warna putih. Dia akan hanya ngeformat yang ini aja nih, yang ada di bulan Juli. Jadi yang perlu saya lakukan adalah saya klik sekali aja nih, sampai dia warnanya biru. Oke. Kemudian kita klik kanan, pilih format data labels, kita pilih series name. Oke. Jadi ini akan value-nya nggak usah. Jadi ini akan semua data labels untuk yang actual ini akan sama. Mudah-mudahan ya. Oke, kita coba ya. Jadi kalau saya klik di sini 15 juta misalnya, enter, dan dia akan berubah menjadi actual. Oke, Septembernya berubah menjadi 20 juta, enter, dan dia akan pindah, dan actual akan pindah. Oke, jadi ini yang kita maksud, oke, sebagai data yang dinamis teman-teman. Jadi saya akan gunakan warna biru dan bold, dan kita coba cek Oktobernya menjadi 24 juta misalnya, enter, dan dia akan pindah, ya, akan mengikuti actualnya kemana. Oke, jadi ini keren ya teman-teman. Cuma satu poin yang mau saya sampaikan adalah cara kita menyeleksi itu harus sangat hati-hati. Kayak yang tadi ya, karena di sini tanpa teman-teman sadari itu ada 3 data series. Oke, yang pertama yang warna orange, semuanya ter-highlight nih. Kalau saya press tab, hanya satu, berarti ini yang ketiga nih. Saya press tab lagi, sekali lagi, oke, sekali lagi. Nah, sekarang dia akan meng-highlight semuanya yang warna biru. Ini adalah yang pertama, jadi harus hati-hati. Jadi kalau kita mau ngeklik juga hati-hati, klik sekali atau klik 2 kali. Oke, triknya sih ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pastiin cobain, oke, pastiin cobain, dan kalau salah nggak apa-apa, oke, tapi harus mengerti klik sekali dan klik 2 kali.